Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Wa ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i jada'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allakum yarshudun. Shadaqallahul azim. Jamaah yang berbahagia, setiap manusia itu dari strata manapun, dia ingin kehidupannya berhasil. Salah satu upaya untuk mendapatkan keberhasilan adalah dengan berdoa. Doa dalam artian bagaimana seseorang itu mengupayakan agar apa yang diniatkan mendapatkan keberhasilan. Apa yang saya bacakan tadi, wa ijasalaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i jada'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allakum yarshudun. Jadi Allah akan mengabulkan doa seorang hambanya ketika dia beriman dan dia mau diarahkan oleh Allah. Jadi persoalan-persoalan seseorang itu berdoa, apakah kita mau diarahkan atau tidak? Atau kita cuma doa sendiri tanpa mau diarahkan? Jadi persoalan takabulnya doa itu adalah Allah mengarahkan agar kita bisa mengikuti aturan Allah. Arahan-arahan dalam setiap doa itu ada di dalam doa itu sendiri. Ya, jadi gitu. Jadi begitu ya. Jadi apabila kita mengerti tentang sebuah doa dan kalimat-kalimat doa, di situ juga ada arahan-arahan Allah. Ya, begitu ya. Contohnya, ya, doa mau makan. Kita sering mengajarkan kepada anak, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Dan sementara kita itu berhadapan dengan makanan, kita berdoa kepada Allah di mana makanan itu ada. Kita berdoa agar Allah itu memberikan keberkahan dari makanan itu. Nah, apakah makanan itu membawa berkah atau tidak? Sangat tergantung dari bagaimana mendapatkan makanan itu. Jadi keberkahan kita ketika kita makan sangat tergantung dari usaha kita mencari makan. Rezeki dari mana? Ya, itu contohnya gini. Kita makan jeruk, ya, tapi jeruknya boleh nyolong, itu nggak berkah, nggak bakal gitu berkah. Nah, di sini ya, jadi berkah itu dalam konteks makanan adalah Allah memberi sehat, ya gitu maksudnya ya, dan memberi kebugaran dan lain-lain sebagainya. Karena dari makanan itulah timbul prinsip-prinsip bagaimana seseorang itu bisa sehat atau tidak. Mungkin bisa menjadi penyakit makanan itu, bisa tidak menjadi berkah, malah menjadi sebuah malapetaka. Nah, di sini Allah memberikan pengarahan
bahwa ketika kita melihat suatu makanan yang ada di rumah kita tanya dalam diri kita sendiri. Kalau kita sebagai seorang ibu, tanya seorang pada suami, ini uangnya halal atau enggak, gitu loh. Ya. Jadi kalau uang itu tidak halal, ya kita nggak usah bilang apa-apa. Udah pasti itu, karena berlaku pausal, ada kisos. Ya, begitu. Dari makanan itu ada kisosnya, ada namanya maliki yaumiddin, ada pembalasan, ada kisosnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 178. Jadi orang-orang yang sakit pada hari ini, sakitnya nggak sembuh-sembuh, itu kisos dari apa yang dimakan. Maka kadang-kadang kita nyalain makanan, padahal bukan. Ini salah satu saja bagaimana menyikapi sebuah doa. Jadi kunci terkabulnya doa itu adalah bagaimana kita memahami doa. Mau dikabulkan atau tidak, lihat pada doa itu. Nomor 2, ya, di dalam doa tahlilan, habis wiridan, maghrib, isya, subuh, kita selalu membaca doa selamat. Ya, Allahumma salamatin fid din wal afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatin indal maut, dan seterusnya. Nah, kita membaca berulang-ulang, tapi maksudnya nggak ngerti. Kita cuma minta doa selamat, ya. Badan sehat, ilmu bertambah, dan rezeki berkah. Loh, ini bagaimana? Jadi arti doa itu adalah, Allahumma salamatan fid din, maksudnya apakah doa itu, agama itu, ya Allahumma salamatan fid din, apakah din itu, din yang kita pelajari bisa menyelamatkan kita atau tidak? Tuh. Jadi kalau badan kita rentan terhadap penyakit-penyakitan mulu, ya, tidak afiat, tidak sehat, sakit mulu, ya, ntar sakit apa terserah deh. Itu artinya doa agama itu tidak memberikan efek kepada badan kita. Begitu maksudnya. Tadi tuh seperti doa mau makan tadi, ya. Jadi ketika berdoa tapi kita melanggar aturan Allah, nah, gitu, ya. Jadi wal afiyatan fil jasad, apakah jasad kita seger atau enggak? Dan contohnya Rasulullah itu sendiri, ya, itu cuma sakit panas aja. Jadi memang kita bukan Rasulullah, tapi kita berusaha untuk memahami setiap doa sehingga apa yang kita doakan itu menjadi sebuah kenyataan. Nah, yang kedua, ya, tadi afiat badan sehat. Lalu waziyatan fil ilmi, bertambahnya ilmu. Jadi kalau ilmu kita itu sendiri itu juga, ini yang dipertanyakan, cara beragama kita kayak apa? Persoalannya tergantung ilmunya, ilmu apa aja, ya. Ilmu untuk mencari uang, semua ilmu banyak benar. Tapi kalau orang itu sendiri dia stagnan, tidak mau belajar, ya jangan diharapkan doa itu akan terkabul. Karena uang atau rezeki itu kan masuk sesuai dengan kadar ilmunya. Bisa ini, itu, bisa itu, dan seterusnya banyak ilmu-ilmu itu sendiri. Dan itu cara-cara
bagaimana mempelajari agama. Yang ketiga, wabarakatan fi rezeki. Jadi kita minta keberkahan rezeki. Kalau rezeki kita tidak berkah, artinya merasa kurang melulu, merasa gelisah dengan rezeki yang ada, itu artinya cara beragama kita dipertanyakan. Oh, ya, tuh. Nah, jadi gitu ya. Iya. Satu lagi, doa nomor 3. Doa anak menjadi anak yang soleh. Ya, selalu berdoa dia. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wah, itu dia berharap agar anak-anak cucunya itu, istrinya dan sebagainya itu enak dipandang mata. Ini. Nah, di sini ada kuncinya. Kuncinya apa? Jadi kalau nggak tahu kuncinya, ya susah. Kuncinya adalah lil muttaqina imama, bagi mereka menjadi imam orang-orang yang bertakwa. Maka kalau bapak-bapak mau berdoa anaknya yang baik, menjadi anak dipandang mata, bapaknya itu menjadi imam bagi yang bertakwa, begitu. Ya. Nah, bapaknya enak dulu dipandang mata. Ini bapaknya begitu. Lalu kita, nah itu dinamakan doa kunci doa, ya. Jadi itu. Sekarang satu lagi aja ya. Doa sapu jagat. Wah, ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berilah saya kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah saya dari penderitaan atau azabannar. Azabannar itu kalau sekarang di dunia ini namanya penderitaan. Kalau neraka itu nanti. Ya, tapi di sini dulu. Kalau di sini udah benar, nanti di sana juga benar juga. Sekarang begini, bagaimana nih menyingkapi doa ini? Apakah cuma sekedar angkat tangan doang? Bukan. Di sini ada kata hasanah. Baik gitu. Nah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Dunia ini iya, maksudnya dekat. Ya, jadi ya Allah berikan saya sekarang ini kebaikan dan berakhir dengan baik juga. Jadi kuncinya adalah ketika saat ini kita duduk berbuat baik, ya, sampai seterusnya kita berbuat baik, pasti kita dijauhkan dari api neraka, dari penderitaan. Begitu. Jadi untuk terkabulnya doa, ya doa sapu jagat tadi, kita harus melihat diri kita. Ini hari ini kita baik apa enggak? Gitu. Nah, hari ini kita ngapain? Apakah cuma selonjoran doang? Apakah kita begini? Nah, ini jadi persoalan. Nah, itulah salah satu fungsi-fungsi doa yang ditulis di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis-hadis, bahwa di dalam doa itu berada arahan untuk kita bisa melakukan apa yang terkandung di dalam doa itu. Kalau kita sudah bisa melakukan apa arahan yang terkandung di dalam doa itu, pasti Allah kabulkan. Laha makasabat wa alaiha maktasabat. Ya saja, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.